konten kamu itu emang kamu nggak sadar isinya itu menjelekan dia. Konten nggak benar. Terus maksudnya saya untuk pembuktian. Ya, betul. Dalam Berani konten nggak? itu. Berani nggak? Terus kalau saya sudah sumpah pocong maksudnya gimana? Udah, Maksudnya gimana? Iya, jangan kelewat. Pokoknya kalau nggak salah kamu harus berani. Kamu harus Dibuktikan. dibuktikan. omongan kamu. Kalau nggak ada apa-apa berarti kamu nggak salah. Ayo kita munajat semua. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aksi Kang Ujang ini adalah ketika beliau disumpah pocong oleh Kiai Al-Jabar dan para pengikutnya. Sang Kiai tidak terima atas konten Kang Ujang yang mengatakan bahwa Kiai itu adalah yang orang biasa berbuat sesat dan cabul. Dan dia ingin membuktikan kejujuran Kang Ujang dengan melakukan sampah pocong. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Wah, sudah kumpul. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Siapa kamu? Saya Ujang Bustomi. Oh, ini rupanya ya wujud manusianya yang namanya Ujang Bustomi. Ya, saya Ujang Yang Bustomi. kontennya seringnya menjelek-jelekan Kiai. Cek-cekan kayak gimana, mohon maaf. Masuk cepat, jangan banyak ngomong kamu. Siapa? Tidak perlu tahu saya siapa. Assalamualaikum. Udah tahu Tidak siapa? perlu disalam. Kalau kayak Al-Jabar mana? Ada di dalam. Assalamualaikum. Oh, jadi ini. Assalamualaikum, Pak. Nanti dulu siapa sih? Siapa kamu? Saya Ujang Bustomi, Pak. Saya Kiai Jabar. Oh, Anda. Assalamualaikum. ini. Assalamualaikum, Pak. Apaan sih? Lah, kenapa semua nggak pada diajak salaman? Nggak mau. Mana Kiai Al-Jabar? Saya Kiai Jabar. Oh, boleh saya duduk, Pak, di mana? Ini ada Duduk kain. kamu di situ. Aja saya jangan di kain putih, Pak. Di mana duduk? Duduk, ini udah disiapkan untuk kamu. Duduk dulu. Duduk. Sekarang juga duduk. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini adalah ketika Kang Ujang diundang datang oleh seorang kiai pemilik pesantren yang bernama Al-Jabar. Sang kiai tidak terima dengan konten Kang Ujang yang mengatakan bahwa para kiai itu adalah tukang santet dan cabul. Seperti yang telah kita saksikan, Kang Ujang biasa membuat konten untuk menjalankan misi dakwah, untuk memberantas orang-orang musyrik yang menyesatkan. Yang tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat, agar tidak terjerumus dalam tipu daya para dukun tukang santet, yang biasa bersekutu dengan setan. Dan pada prosesnya kemudian diketahui, para dukun itu ternyata biasa menggunakan cara licik dalam menjalankan kejahatannya. Mereka banyak mengenalkan dirinya sebagai seorang kiai kepada masyarakat, agar banyak orang yang percaya kepadanya. Bahkan yang lebih miris, ada saja oknum kiai yang memang memiliki pesantren, yang sengaja melakukan praktek pencabulan. Sebab itu Kang Ujang membuat konten untuk memberantas para oknum kiai cabul itu. Untuk mengedukasi kepada masyarakat, agar tidak mudah percaya kepada para oknum kiai yang biasa berbuat terlaknat tersebut.
Namun nampaknya, hal tersebut pula yang kemudian membuat Kiai Al-Jabar dan para pengikutnya itu menjadi sangat marah. Mereka tidak terima dengan konten Kang Ujang, yang mengatakan bahwa para kiai itu adalah orang sesat dan cabul. Sehingga kemudian, mereka mengundang datang kepada Kang Ujang Bustami. Mereka ingin meminta Kang Ujang, agar tidak membuat konten yang merendahkan martabat para kiai. Dan sebab itu Kang Ujang memenuhi undangan sang kiai tersebut. Kang Ujang ingin meluruskan, bahwa tidak benar jika dia menuduh bahwa kiai itu adalah orang sesat dan cabul. Tapi memang, ada banyak oknum kiai, yang memang melakukan perbuatan terlaknat tersebut. Dan Kang Ujang, beritikat untuk mencoba menyadarkan mereka. Kamu ngejelek-jelekan nama kiai. Ayah saya kiai dijelek-jelekan sama kamu. Dibikin kamu namanya kiai cabul. Kiai itu tukang tipu, kiai bohongan. Kamu itu benar-benar ya. Aduh, mohon maaf Mbak, kiainya siapa namanya? Kan saya nggak pernah ketemu. Cukup. Saya tidak terima suami saya kiai cabul. Kamu kan yang ngomong. Aduh, ya, Pokoknya saya tidak terima. Nggak usah sama kamu. nunjuk-nunjuk, Bu, santai aja. Kenapa salah saya apa? Suami saya Ya bersirah suaminya gara-gara siapa? Saya nggak tahu. Ibu jangan ngada-ngada lah. kamu. Udah jangan bersirat Udah jangan banyak bicara kamu, Jan. Iya. Jangan banyak bicara. Kamu sering konten kiai geblek, kiai gelo, kiai cabul, kiai ngacengan. Berani gak sumpah pocong kamu? Betul. Iya. Kamu kan yang Kamu berani gak sumpah pocong? Udah. Mau nggak? Sekarang jangan macam-macam. Langsung aja disumpah pocong. berani nggak? Berani nggak coba? Berani nggak? Maksudnya Kalau gini. konten kamu nggak bodong, berani sumpah pocong? Betul. Maksudnya gimana, Pak? Sumpah pocong. Kita santai aja, kita ngobrol dulu baik-baik. Gimana ini ceritanya Udah gimana? gak baik-baik lagi, gak usah. Iya, nggak usah. Sudah banyak korban. Maksudnya gimana? Dengerin. Hati, Ya. jantung, Kalau memang konten Anda kamu. merasa konten Anda tidak pernah menjelek-jelekan nama kiai, Anda tidak- Saya tidak pernah menjelek-jelekan kiai siapapun. Kiainya siapa, sok sebut siapa namanya. Anda memang tidak pernah menyebutkan nama, tapi dalam konteks tertentu Anda itu sudah menjatuhkan nama kiai. Kiai yang tadinya banyak santrinya, jadinya sekarang sepi gara-gara konten Anda. Isinya itu kiai cabul. Anda itu harusnya sadar, kalau memang Anda tidak hoax, silakan buktikan sekarang. Maksudnya Sudah, jangan Berani. kelamaan pokoknya. Berani nggak? Maksudnya gimana? Bukan masalah berani atau tidak berani nih, Bu. Mohon maaf nih. Saya datang ke sini saya atas undangan Anda kan. Anda Kiai Jabar. Betul. Ya, Saya yang mengundang. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang sama Anda ke sini. Ya, terus masalahnya apa? Saya sama Anda juga baru kenal. Ini kamu juga sama kamu saya baru kenal. Betul. Ini Tapi pernah sama kenapa? Anda itu merugikan semua yang namanya kiai. Betul. Walaupun Anda itu tidak menyebutkan nama satu-satu, Ya. isi konten Anda itu menjelekkan kiai, Menjelekannya ulama. gimana? Kan wajar ketika saya itu oknum. Banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan kiai, mereka cabul. Saya bukan semuanya dipandang semuanya orang itu cabul. Ngarang aja kamu. Sudah jangan banyak omong, buktikan pokoknya saja. kalau Kalau memang konten kalian itu tidak konten yang benar. Konten bener, berani nggak? Benar. Ayo sekarang. Jangan aku kurang sakti kalau Sumpah pocong sekarang juga. Maksudnya sumpah pocong biar apa? Saya mau tahu. Untuk membuktikan benar atau tidak. Konten kamu itu tidak hoax, buktikan. Dilaksanakan. Konten yang mana? Saya nggak paham. Seluruh konten kamu itu emang kamu nggak sadar. Isinya itu menjelekkan kiai. Konten nggak bener. Terus Konten maksudnya nggak bener. saya untuk pembuktian. Betul. Ya, Berani konten nggak? itu. Berani nggak? Berani Terus nggak? kalau saya sudah sumpah pocong maksudnya gimana? Udah, jangan Maksudnya gimana kamu? Iya, jangan kelamaan. Pokoknya kalau nggak salah kamu harus berani. Kamu harus Buktikan. Dibuktikan. omongan kamu. Kamu. Kalau nggak ada apa-apa berarti kamu nggak salah. Maksudnya Kamu nyata. gimana? Maksudnya ini saya kayak gini modelnya seperti apa? Ini pembuktian. dibuktikan. Pembuktian Iya, gimana? pembuktian benar salahnya kamu itu. Kamu Konten-konten itu. pengen tahu. Kenapa takut? Kalau memang- Takut ya? Ya saya sih nggak takut, silakan aja kamu maunya gimana, saya terserah saja, saya mabnut, saya ngikut. Ya sudah, Kan buktikan. begitu. Ya udah Pak, ayo. Buktikan. Buktikan. Ayo Pak, sok Mbak. Baca mantranya Mbak. Ayo kita munajat semua. Sang yang tumati. Adikku di gunung seribu mobil Gimana ini Bang Yai? Kenapa dia tidak terluka sama sekali? Waduh, Mantra
Terus maksudnya gimana nih? Kan saya sudah nih. Diam dulu di sini. Jangan dulu. Diam gimana maksudnya? Ya kan sudah selesai, belum selesai. Belum selesai diam. Ya, so. Coba sekali lagi. Tuh, udah kan? Maksudnya ini saya gimana? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Saya cuma pocong ini biar gimana? Bisa. Maksudnya gimana? Ya. Nih, saya sudah nih. Oke. Ambil. Nih, saya bisa ngobrol, Pak. Ini Nggak saya- mungkin. Nggak mungkin gimana Kamu gini? punya backingan siapa? Kamu bisa sampai tidak? Nih, saya mau ngobrol. Anda waras, Pak. Baras. Sekarang udah kan? Masalah konten kan? Ya. Konten saya settingan. Betul. Saya buktikan. Tidak mungkin. Siapa sekarang yang mau saya gantian? Kamu semuanya orang jahat. Siapa yang mau saya sumpah pocong sama? Kamu yang orang jahat. Siapa? Kamu yang jahat. Siapa yang mau saya sumpah pocong Kamu sama? merugikan semua orang yang namanya. Siapa yang mau saya sumpahin pocong sama? Kang Ujang berusaha menjelaskan kepada Kiai Al-Jabar dan para pengikutnya bahwa sang Kiai telah salah dalam menilai dirinya. Kang Ujang tidak mengatakan bahwa Kiai itu adalah orang cabul ataupun penipu. Bahkan Kang Ujang adalah seorang santri yang sangat hormat kepada Kiai. Akan tetapi memang, ada banyak oknum Kiai yang telah melakukan praktek penipuan ataupun pencabulan. Sebab itu, Kang Ujang ingin mencoba meluruskan mereka. Akan tetapi Kiai Al-Jabar dan pengikutnya sudah tidak peduli perkataan Kang Ujang Bustomi. Sebab itu mereka memaksa Kang Ujang melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran. Kang Ujang pun mencoba mengikuti sumpah pocong yang mereka lakukan. Dan atas kehendak Tuhan, tidak terjadi apa-apa yang menimpa Kang Ujang. Setelah itulah Kang Ujang berbalik ingin melakukan pembuktian. Kang Ujang meminta seorang pengikut Kiai Al-Jabar untuk dia sumpah pocong. Kang Ujang mencoba menghancurkan kekuatan iblis dalam tubuh sang murid tersebut. Dan setelah itulah hal mengerikan itu kemudian terjadi. Tampak tubuh sang murid itu bergetar hebat, dan kemudian dia pingsan tak sadarkan diri. Gimana Pak Kiai? Gimana ini? Gak mungkin. Kenapa ini? Kurang ajar kamu ya. Kurang ajar. Kurang ajar. Bunuh saja yang namanya Ujang Bustomi itu. Ki, ayo hajar dia, kalau bisa seperti ini saja kamu bisa kalah. Ki, bangun Ki. Kurang ajar kamu ya. Apa? Kurang ajar kamu. Kurang ajar maksudnya Makanya apa? kita kamu dulu. Nih, saya datang sekarang, Bang. Nggak usah teriak-teriak, santai aja kita ngomong. Kamu waras kamu. Saya sudah sakit hati sama perbuatan kamu. Sakit hati apa? Saya mau tahu. Saya hanya salah satunya yang dirugikan atas semua konten kamu. Isinya menjelekkan nama Kiai. Yang menjelekkan Kiai siapa? Saya mau tanya. Kiainya siapa namanya nanti saya akan datangin. Itu si Al-Jabar, dia bukan Kiai. Dia edan tuh, dia siluman. Kurang ajar kamu ya. Kurang Sama ajar? Kiai kok bilang edan. Serius? Mulut kamu sompral. Serius dia Kiai? Iya, memang dia Kiai. Dia guru saya. Terus kamu di sini siapa? Sebagai apa kamu di sini? Saya sebagai muridnya di sini. Kenapa kamu? Itu edan kamu. Hah? Kamu berani-beraninya bilang edan sama gue. Terus salah saya apa? Tiba-tiba saya di sini, saya digeruduk-geruduk kayak gitu, disumpahin pocong. Emang saya maling? Bikin pelajaran buat kamu. Mulut kamu harus dijaga. Tidak boleh kamu menjelekkan nama Kiai. Menjelekkan yang mana? Alim ulama harus disanjung. Lah, saya ini santri, saya ini hormat sama Kiai. Saya nggak hormat itu oknum Kiai yang mengatasnamakan Kiai. Dia numpak-numpakin orang. Emang kamu ada buktinya? Kamu itu kan kontennya hoax semua. Hoak dari mana? Sudah, ayo kita dong. Jangan-jangan kamu di sini juga ditumpakin tuh semua sama si Rumah. Ini kurang ajar kamu. Yang mulut kamu jangan bisa dijaga. Kamu ya? Jujur sama saya, serius. Kamu ditumpakin di sini. Tidak. Edan kamu. Kamu nih pulang aja, nggak usah ikut-ikutan gerombolan dia. Dia setan semuanya isinya. Kamu juga setan salah satunya. Kenapa saya yang setan, kamu yang edan? Sama aja kamu bikin konten kayak gitu. Konten yang apa? Kamu nggak usah. Kamu kan bisa bikin konten banyak, bikin konten lagi sholat apa. Ngapain kamu bikin konten kayak gitu menjelekkan nama orang? Banyak yang kerugian atas Yang kamu. menjelekkan apa? Siapa? Kamu nggak usah ngarang-ngarang. Kamu nanti saya sumpel kamu mulutnya. Buktinya banyak, konten-konten kamu banyak kok. Yang isinya itu video-video cabul itu semuanya kan bohong. Ya, Settingan kamu aja. Ya karena mereka cabul. Settingan itu. Mau saya remet kamu?
Maksudnya apa kamu? Kamu jahat sama saya. Enggak, karena sini kan saudara saya semua. Saudara Dan saya itu gimana? santri saya bantu tenaga dalamnya dari sini. Tenaga dalam apa? Ya, Kamu waras, biar Pak. menyerang sampai Kamu waras. Udahlah, jangan Saya nanya, cerita. kamu waras? Iya, memang saya waras. Terus kamu edan, Pak. Tahu edan? Enggak. Terus kamu manggil saya ke sini maksudnya apa? Saya mau tanya. Ya kan saya akan berani tahu. Sebetulnya kalau sudah tahu memang dibuktikan. Oh iya, sampai saudara saya kapiter kayak gitu, gimana itu? Tanggung jawab kamu. Ya karena kamu edan, kamu sembarang. Tanggung jawab kamu ini saudara saya. Tanggung jawab gimana? Aduh, saya sakit hati. Saya juga sakit hati, saya diperlakukan sama kamu. Saya tadi disumpah-sumpah pocong. Dasar gila, kamu tahu gila. Nah, saya kan mau tahu. Saya sama kamu Itu kenal aja. tidak? Saya baru ketemu malam hari ini. Kenapa kamu jahat sama saya dipocong-pocongin kayak gitu? Emang saya apa? Saya kan butuh pembuktian. Pembuktikan tadi sudah saya buktikan. Iya. Kamu mau saya bikin bantai sama saya kamu? Makanya saya nggak terima saudara saya sampai kayak gitu. Aduh. Bubar nggak? Bubar. Nggak bisa. Maunya apa kamu? Kenapa nggak mau bubar? Nggak mau. Ini kan karena sudah kelompok saya. Kamu sudah hebat kamu. Ya, saya udah terbukti. Kamu sudah kuat. Kamu sudah kuat. Ya, betul. Serius. Ya, kamu mau coba-coba sama saya? Kang Ujang pun akhirnya habis kesabarannya. Kang Ujang tidak terima, dia dituduh melakukan hal yang tidak pernah dilakukannya. Kiai itu adalah orang mulia yang memiliki hati yang suci. Mereka adalah hamba yang husuk, untuk senantiasa menjalankan perintah ilahi. Kang Ujang sangat hormat kepadanya. Dan tidak mungkin, Kang Ujang akan merusak nama baiknya. Sebab itulah Kang Ujang ingin memberikan pelajaran orang-orang yang telah menuduhnya itu. Dan memang, Kang Ujang juga menyadari bahwa Kiai Al-Jabar dan pengikutnya itulah yang sebenarnya Kiai yang menyesatkan. Mereka sengaja membuat fitnah untuk menghancurkan reputasi Kang Ujang. Sehingga apapun yang terjadi, orang-orang tersebutlah yang harus dihancurkan. Kang Ujang menghajar mereka agar bisa sadar dengan yang mereka lakukan. Kang Ujang pun tega menghajar sang perempuan yang sangat keras kepala itu. Juga dengan pengikut Kiai Al-Jabar yang lain. Kang Ujang menghajarnya untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Termasuk juga dengan Kiai Al-Jabar. Kang Ujang harus menghancurkannya agar dia tersadar akan perbuatannya. Kurang ajar kamu, Pak. Kamu yang kurang ajar. Kenapa yang saya kurang ajar, Sob? Saya datang ke sini. Kamu bikin konten Ya, yang... dari tadi kamu bahasa konten. Kamu kiai kan? Saya diundang ke sini atas nama kamu. Iya, betul. Anda kiai? Iya. Ketika kamu undang seseorang, mana etika dan adabnya dan tata keramanya kan? Karena sekarang juga, karena sudah tahu semua orang konten kamu adalah konten yang tidak sesuai, maka saya yang mewakili Kiai akan menagih janjinya. Mewakili kiai yang mana? Kamu bukan kiai, kamu jangan bawa-bawa kiai lagi nih. Saya nih, kamu bukan kiai kan? Kamu Saya kiai. Kamu siluman kan? Kata siapa? Kamu yang siluman. Kamu setan kan? Kamu yang salah. Nah, kalau kamu kiai, so, dengan baik-baik ngobrol apa masalahnya? Konten mana yang saya pernah jelek-jelekin kiai? Kamu urusan orang. Konten mana yang saya jelek-jelekin kiai? Kontennya mana? Kiainya kiai Pokoknya siapa? kamu harus Hah? mampus malam ini juga ya. Tuh, masa kamu kiai main membikin orang mampus? Mau tahu? Kan kamu nggak edan berarti kamu. Rasakan ilmu dari saya ya. Nggak waras kamu.